Nah, kalau kita lihat tadi, sholat tarawih semalam di Masjid As-Sudairi di Rawamangun, sudah safnya rapat tadi pagi, Alhamdulillah. ya kan? Ya, tapi kita perlu juga mendengarkan apa arahan dari Majelis Ulama Indonesia. Ini pagi ini ada narasumber kita nih, Pak Kiai Haji Salahuddin Al-Ayyubi dari MUI selaku ketua ya. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktunya pagi ini Pak Kiai. Apa arahan dan pedoman MUI? Karena saudara-saudara kita tadi malam sudah ada nih yang melaksanakan ibadah tarawih secara berjamaah dan nanti malam secara serentak juga setelah pengumuman pemerintah juga dilakukan tarawih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Jadi betul Mas Arif bahwa sholat tarawih ini adalah ibadah khusus di bulan Ramadan karena kita tidak dapati ibadah ini di luar bulan Ramadan, dan itu sunnahnya adalah dilakukan secara berjamaah ya, berjamaah bisa di masjid, bisa di tempat yang lain begitu ya. Dan ini merupakan syiar bagi umat Islam. Nah, beberapa waktu yang lalu, 2 tahun terakhir, kita sangat memperhatikan kondisi yang ada sehingga kita dari Majelis Ulama Indonesia memberikan himbauan agar syiar itu dilakukan dengan mengambil rukhsah ya. Ketika disunahkan untuk melakukan sholat berjamaah di masjid untuk tarawih, itu kita menganjurkan dengan mempertimbangkan kondisi yang ada untuk melakukan di rumah masing-masing. Untuk saat ini kondisi pandemi dan sudah mengarah pada endemi begitu, sehingga hal-hal yang selama ini 2 tahun terakhir ini menjadi penyebab kita mengambil rukhsah itu sudah tidak ada lagi, sehingga kita kembalikan pada hukum asalnya, yaitu untuk melakukan syiar sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Akan tetapi COVID belum hilang sama sekali. Ini yang harus perlu dicatat, bahwa tetap harus menjaga kehati-hatian, protokol kesehatan tetap harus dijaga, khususnya terkait dengan menggunakan masker itu harus ketat dijaga. Untuk menjaga jarak mungkin bisa dilakukan untuk merapatkan softnya ya, tapi untuk membawa masker, mencuci tangan itu tetap harus dijaga. Nah, satu lagi yang perlu diperhatikan, ini sangat bergantung dengan kondisi daerah masing-masing. Di daerah-daerah yang kita pahami dan kita ketahui dari Satgas itu memang masih dalam kondisi yang mengkhawatirkan, itu kondisi-kondisi seperti tahun lalu masih tetap bisa kita jalankan, artinya kita bisa mengambil rukhsah begitu ya, tidak memaksakan diri. Akan tetapi secara umum kita ingin mengembalikan bahwa syiar untuk sholat tarawih di bulan Ramadan ini bisa dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti itu. Oke. Artinya dalam melaksanakan sholat tarawih ini juga prokesnya masih harus tetap dijaga, begitu kan? Nah, kalau berbicara mengenai sholat tarawih ini mungkin ada himbauan tidak sih Pak Kiai kepada kita semua masyarakat maupun sih, memang tentu maklumi sudah 2 tahun sekali begitu 2 tahun ya, betul. Iya, ini momentum yang sangat baik bagi kita untuk melantunkan doa terbaik kita, karena bulan Ramadan ini adalah momen yang terbaik bagi umat Islam untuk doa, untuk memanjatkan permohonan kepada Allah, bukan hanya untuk diri pribadi tapi juga untuk bangsa kita. Karena di bulan Ramadan ini ada banyak sekali waktu-waktu mustajabah, waktu-waktu di mana Allah mengistijabah, mendengar dan mengkabulkan doa-doa dari para hamba-Nya, dan diantaranya adalah melalui sholat tarawih ya. Oleh karena itu di dalam sholat tarawih, di sela-sela sholat tarawih khususnya kita memanjatkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, misalnya memperbanyak Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, itu artinya ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha mengampuni, maka ampunilah dosa-dosa kami, begitu ya. Itu artinya seperti itu. Sebenarnya itu bisa dibaca setiap saat di bulan Ramadan, akan tetapi akan lebih bagus ketika di sela-sela kita di sela-sela rakaat sholat tarawih gitu ya, kita membaca itu gitu ya.
Begitu juga ada doa-doa lain yang kita lantunkan biasanya, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, saya memohon supaya mendapatkan ridhomu dan dimasukkan pada surgamu dan dijauhkan dari murka dan neraka. Dibaca di setiap hari di bulan Ramadan, khususnya saat-saat tarawih, saat-saat malam. Kenapa saat-saat malam ini menjadi penting, Mas Arif, Mbak Mari? Karena Rasulullah pernah menyatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan koma, ya, di sini bisa qiyamul lail. Para ulama mengatakan koma di sini mendirikan itu adalah mendirikan salat tarawih. Itu imanan wahtisaban, dengan dia itu beriman dan ikhlas kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dia akan diampuni semua dosa-dosanya. Nah, ini menjadi penting untuk kita memanfaatkan waktu yang hanya sebulan ini, begitu ya, untuk betul-betul kita laksanakan, kita jalankan, kita menjalani gitu ibadah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tadi, memohon berdoa kepada Allah semoga kita diberikan dihindarkan dari kesulitan, baik kita, negara kita, bangsa kita, seperti itu, Mas Arif. Ya, Pak Kiai, mungkin di highlight juga Pak Kiai. Saya memberikan satu contoh kasus misalnya, ya. Ada umat nih, begitu. Dia pernah terkena COVID, ya, dengan kondisi mungkin ya bisa dikatakan gejalanya lumayan lah, begitu ya. Nah, tapi dia memiliki rasa rindu untuk berkumpul bersama dengan umat-umat lainnya di sebuah masjid untuk menunaikan ibadah tarawih hingga witir, bahkan seperti itu. Nah, tapi ada yang teringat sama dia. Dia pernah sakit, dia pernah melalui masa-masa yang berat dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Kiai memberikan healingnya, ya, atau mungkin memberikan pedomannya buat kasus-kasus yang seperti ini? Girohnya besar, rindu kami, 2 tahun kami tidak berkumpul. Tapi kalau mengingat yang masa-masa lalu itu berat juga memang. Ya, dalam agama itu ada tuntunan-tuntunan terkait dengan masalah itu. Ghiroh, semangat boleh, tapi harus sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Kita di dalam agama kita mengenal bahwa ada aulawiyah, mana yang perlu didahulukan, ya. Ketika dia itu terkait dengan keselamatan jiwanya, itu adalah ketika dia menjaga keselamatan jiwanya, itu adalah sesuatu yang wajib. Nah, ketika dia mau hadir untuk menghadiri syiar di masjid, itu adalah sesuatu yang sunnah. Nah, harusnya sesuatu yang sunnah tidak boleh menghilangkan atau tidak boleh mengesampingkan sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib menjaga keselamatan jiwa, ya. Kemudian sesuatu yang sunnah adalah menjalankan syiar di bulan Ramadan di masjid seperti itu. Nah, oleh karena itu dalam konteks yang seperti itu, aturan ajaran agama bagi dia afdolnya itu adalah melaksanakan di rumah. Di rumah. Gitu, ini penting untuk diketahui. Dan juga misalnya juga ada orang yang saat ini dalam kondisi dia lagi demam, lagi flu, begitu ya. Dia ketika dia datang ke masjid itu mungkin secara dia kuat mungkin, ya, tapi kita tidak tahu yang di masjid itu siapa saja. Nah, dalam konteks seperti itu dia lebih afdol sholat di rumah. Itu. Nah, ini yang kayak begini, ini aturan ajaran agama kita dan harus dipahami oleh masyarakat. Jadi sholat tarawih ini di masjid itu afdol, gitu. Tapi di rumah juga boleh. Karena Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan sholat tarawih itu di masjid hanya 3 hari. Setelah itu beliau hanya di rumah, begitu. Nah, oleh karena itu dilakukan di rumah juga tidak apa-apa. Begitu juga waktunya, Mas Arif. Jadi kalau waktunya itu boleh bisa mulai dari setelah sholat isya sampai fajar. Jadi misalnya teman-teman yang sedang dinas dalam waktu-waktu habis sholat isya misalnya, itu masih bisa menjalankan sholat tarawih nanti ketika di rumah, ketika jam 12, jam 1. Itu tidak apa-apa. Berkah masih dan pahalanya sama ya Pak Kiai? Berkah dan pahalanya sama, gitu. Dan bahkan
kalau kita ngomongin tentang masalah pahala, yang lebih berat secara badani itu akan membawa pahala lebih besar. Masya Misalnya Allah, apa? ya. Agar lebih malam begitu ya, ketika malam gitu, ketika orang lain sudah pada tidur, kita menjalankan itu secara badani kita akan lebih berat gitu. Itu secara pahala lebih Baik. Baik. lebih. Dan secara ittisal, secara hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau malam itu malah lebih bagus. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai Terima kasih Salahuddin wejangannya, Al-Ayyub. pedomannya, Luar Pak Kiai. biasa. Jadi girohnya makin Ramadan besar. hari. Semangatnya makin Ya, besar. selamat menjalankan bulan Terima- suci Ramadan. Amin. Amin, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Sehat Kiai, selalu untuk salam Pak Kiai. sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.